Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kelas kata dalam bahasa Indonesia. Permasalahan kelas kata telah diperbincangkan cukup lama oleh para ahli kebahasaan. Ini terjadi di berbagai jenis bahasa. Kelas kata dalam bahasa Indonesia minimal dibagi menjadi 4 kelas. Kelas-kelas tersebut adalah disebut sebagai verba atau kata kerja, nomina atau kata benda, adjektiva atau kata sifat, dan ada kata tugas atau function word. Yang pertama, verba. Verba sendiri dalam yang disebut sebagai kata kerja ini mempunyai beberapa macam. Misal, yang pertama adalah verba asal. Verba asal dapat berdiri sendiri tanpa ada imbuhan dalam konteks sintaksis, tanpa adanya afiks. Misal, ada kata tidur, makan, datang, dan sebagainya. Yang kedua ada verba turunan. Verba ini harus mempunyai afiks atau harus menggunakan afiks atau imbuhan. Bisa awalan dan akhiran, bisa awalan saja. Misal, baca menjadi membaca, ambil menjadi mengambil. Kemudian ubah menjadi mengubah. Ingat, bukan merubah. Ada juga menggunakan afiks misalnya bertemu, bersua, berjuang, dan lain-lain. Yang kedua adalah nomina. Ini kelas kata yang kedua. Atau disebut sebagai kata benda. Ada beberapa bentuk nomina. Misalnya, nomina dasar itu misalnya gambar, malam, kemudian tempat-tempat, bisa nama orang, nama hari, dan lain-lain. Lalu ada nomina turunan. Misalnya, ini terjadi dari hasil gabungan proses yang berjarak dari berbagai kelas, seperti pembeli, pembelian, kotoran,
kotor itu sebenarnya adalah adjektiva. Tetapi jika berubah jadi kotoran, berubah jadi nominat turunan, yaitu kotoran. Ada nomina panduan leksem, seperti paranormal, multidisiplin, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah adjektiva atau kata sifat. Secara sederhana bisa dikatakan kata sifat ini adalah keadaan yang mengungkapkan sifat seseorang, benda, binatang, dan lain-lain. Adjektiva memiliki beberapa ciri, yaitu dapat diberi keterangan pembanding, misalnya lebih, kurang, paling, lebih besar, dan lain-lain. Dapat diberi keterangan penguat, seperti sangat, amat, sekali, terlalu, dan sebagainya. Yang ketiga, cirinya adalah dapat diingkari dengan kata ingkar, seperti tidak, misalnya tidak benar, tidak bodoh, tidak salah, tidak ganteng, dan sebagainya. Dapat, yang keempat adalah dapat diulang dengan awalan se dan akhirannya, seperti sebaik-baiknya, semurah-murahnya, sebagus-bagusnya. Nanti akan mempunyai makna yang beragam. Kata sifat yang lain masih banyak. Misalnya pemalas, misalnya ramai, cerah, bersih, dan sebagainya. Kelas kata yang keempat adalah kata tugas atau function word. Berdasarkan peranan dalam frasa atau kalimat, kata tugas dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah preposisi, yang kedua adalah konjungsi, ketiga interjeksi, keempat artikel, kelima partikel. Preposisi menandai hubungan peruntukan, misalnya bagi, untuk, buat. Menandai hubungan asal, seperti dari. Menandai hubungan kesetaraan, misalnya dengan. Menandai hubungan tempat berada, di. Ini juga bisa berfungsi sebagai kata tugas. Menandai sebab hubungan, seperti karena, sebab. Menandai hubungan arah menuju ke suatu tempat, misalnya ke, dan sebagainya. Dari berbagai jenis preposisi itu nanti akan mempunyai peran fungsi yang bermacam-macam. Kemudian yang kedua adalah konjungsi atau penghubung.
Penghubung ini bisa seperti sesudah, setelah, sementara, dan lain-lain. Bisa dan, atau, tetapi, dan sebagainya. Kemudian ada interjeksi. Interjeksi atau kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hati manusia untuk memperkuat rasa hati seperti sedih, heran, bahkan jijik. Pada umumnya mengacu pada sikap negatif dan positif. Contoh-contoh interjeksi adalah seperti aduhai, syukur, wahai, dan lain-lain. Kemudian partikel. Partikel adalah kata tugas yang membatasi jumlah nomina. Dalam bahasa Indonesia, partikel menjadi 3 kelompok. Partikel yang menyatakan jumlah tunggal, misalnya Sri, Hang, Sang, Dang. Partikel yang mengacu pada makna kelompok, seperti para. Partikel yang menyatakan maksud netral, seperti si. Partikel adalah kata tugas yang berupa klitika karena selalu diletakkan pada kata yang mendahuluinya. Partikel yang dimaksud adalah seperti partikel kah, lah, tah, dan sebagainya. Demikian sedikit penjelasan saya terkait dengan kelas kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.